Emang kurang bersih dong itunya. Apa nyucinya? Nggak tahu kan emang pas itu yang nelpon Pak Kris itu kan karena dia punya cucian juga tuh. Katanya tempat saya aja maksudnya nggak semahal ini tapi bersih. Ini loh 55 nggak worth it. Itu kan bapaknya mau bayar. Terus dia ngasih voucher. Ya aku lihat dulu tanggal expirednya kan. Ternyata expirednya itu tanggal berapa? 6 Februari. 6 Februari kesininya tanggal berapa? Kesininya tanggal 12. 12, berarti expired 6 hari. Iya. Terima kasih yang udah subscribe di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Nggak tahu loh, nggak sadar loh. Aku nih dari 500 subscriber dulu tahun 2017, sekarang udah 11.100 sekian. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman Emoser yang sudah subscribe channelnya YouTube Emos Jakarta. Kita mau buka fakta Carwash nih di Mampang. Di fakta Carwash kali ini kita akan bukaan tentang komplain customer. Jadi yang fokusnya yang kita mau bahas adalah komplain customer voucher expired gitu. Jadi nanti si Widya ini admin kasir, kebetulan kasir di Mampang kemarin baru dapat komplain gitu. Tapi nanti kita akan tanya-tanya lagi apakah komplain itu cuman itu saja atau gimana. Jadi kita mau pisahkan nih. Ada komplain yang benar-benar kita membuat kesalahan. Itu di fakta Carwash ada. Jadi memang kadang barangnya customer itu geser kemana, hilang atau masih kotor. Itu biasa itu, komplain-komplain seperti itu. Dan kita memang terima komplain yang seperti itu. Walaupun dimaki-maki seperti apapun, ya itu konsekuensi kita. Tapi dalam fakta Carwash kali ini kita mau bahas tentang yang kita ini sebenarnya udah nggak salah gitu loh. Nggak salah. Kasir seperti mereka itu nggak salah ketika bilang voucher tuh expired. Coba ya ceritain ya. Ceritanya gimana? Ceritanya awal-awalnya gimana? Ya, itu kan bapaknya mau bayar. Terus dia ngasih voucher. Ya aku lihat dulu tanggal expirednya kan. Ternyata expirednya itu tanggal berapa? 6 Februari. 6 Februari kesininya tanggal berapa? Kesininya tanggal 12. 12, berarti expired 6 hari. Iya. Terus aku bilang kalau udah expired udah nggak bisa. Dia katanya akunya nggak ngasih tahu tanggal expirednya. Ternyata di situ juga udah ada tanggalnya, dia nggak lihat. Oh, di voucher itu sebenarnya sudah ada tanggalnya kan? Maksud bapaknya suruh nelpon gitu kalau vouchernya mau expired gitu? Iya. Suruh berikan notifikasi? Iya. Kenapa nggak bisa? Soalnya kan belinya pakai uang asli gitu. Saya kan beli, nggak minta-minta. Tuh. Marah nggak pertamanya? Ya ngomong biasa, tapi nadanya tinggi. Terus bentak-bentak gitulah, nggak terima dia. Terus suruh manggil bosnya, suruh kesini aja. Itu kamu tahu nggak dia beli beneran apa nggak? Kan voucher itu kan gini kan, kita beli voucher, misalnya saya beli voucher, saya bisa kasih ke semua orang bisa. Iya sih Pak. Kamu tahu nggak orang itu beli voucher beneran? Kayaknya sih saya juga sering lihat dia kesini. Oh, itu memang langganan. Langganan di sini ya memang beli voucher dia ya. Iya. Beli voucher ke sini. Terus tapi expired. Iya. Expired tanggalnya. Sebenarnya expirednya voucher itu bisa ditoleransi sebenarnya. Dan selama ini memang ada toleransi dari Emos itu. Nah, itu kasus yang sudah berjalan seperti itu sebenarnya. Jadi ada expired 3 hari, 4 hari masih bisa toleransi, jadi tetap bisa dipakai gitu loh. Tapi kalau misalnya expirednya masih ada 4, ya kita bisa pakai tetap 1 gitu. Karena ini kan bicara sistem. Sistem itu kan ya kalau kita sudah buat di sistem, kalau nomor itu sudah ngelewatin masa tanggalnya, aturannya free, di situ ada muncul tagihan. Nah, setelah tidak bisa digunakan, sementara dipaksakan untuk transaksi, ya mau nggak mau kasirnya nanti pasti akan nombok gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak kamu seperti itu?
Enggak sih Pak. Expired kayak gitu. Kalau udah expired biasanya orang ya udah Bang gitu. Dan dia tetap Enggak, selama ini ada banyak yang expired nggak di sini? banyak sih. Satu lembar nggak bisa dipakai. Ada kadang yang baru dipakai sekali, yang 4-nya udah expired. Dia nggak pernah nyuci. Oh. Kan dari 1.000 dapat 5 tuh Kak. Iya. Sekali dipakai nanti 4, tapi dia nggak pernah nyuci. Dia nggak pernah nyuci. Udah expired. 4-4-nya itu. Terus setelah itu orangnya ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Karena komitmen. Nggak, kalian ini gimana sih ngasih tahu pas mau belinya itu gimana coba? Ya kan dia nanya kalau yang 40.000 itu di depan apa? Itu pakai voucher berlangganan gitu kan. Iya. Terus nanti cara dapatnya gimana? Beli dulu 200.000 di sini, nanti dapat 5 voucher untuk 5 kali cuci. Dipakai 1 untuk sekarang bisa. Ya udah beli kan, dipakai untuk sekarang ya Mbak itu. Jadi sempat. Ya di situ udah di stempel kan tanggal expirednya. Ya, stempel. Ya nanti kalau mau nyuci tinggal bawa ininya aja Bu, udah gratis gitu. Tinggal bawa voucher-vouchernya aja. Expirednya berapa bulan? 3 bulan dari tanggal pembelian. 3 bulan, 5 kali cuci mobil ya. 5 kali cuci mobil. Ya, kita nggak bisa paksakan memang orang kalau nggak bisa nyuci selama 3 bulan atau nggak sempat mampir ke sini selama 3 bulan ya. Ya sebenarnya kalau dari awal sudah diinformasikan seperti itu kan sebenarnya resiko itu kan. Iya. Ya nggak? Iya Pak. Kayak sistem-sistem apa coba? Misalnya pulsa, kalau nggak kepake, expirednya nanti masa aktifnya kartu tuh sekian gitu, sekian tahun. Di situ ada pulsanya 1 juta. Tapi nggak diisi-isi lagi, pulsanya nggak dipakai, kemudian expired kan kita nggak bisa komplain sama Telkomsel misalnya kalau kita bicara Telkomsel ya, kita bicara itu ya. Tapi di sini ini namanya car wash, pasti sebenarnya masih fleksibel lah. Customernya itu masalahnya yang marah-marah duluan. Iya Pak. Kamu mungkin nggak enak mungkin nadanya kamu. Enggak Pak, aku diem, aku nanya, aku nanya sama itu kan, Lili, gimana dong ini gitu, dia nggak tahu gimana. Terus kata dia, yaudah suruh sini aja bosnya, saya yang ngomong gitu kan. Masa orang yang di mana-mana tuh kalau udah expired masih bisa, di sini masa nggak bisa gitu. Katanya di mana-mana di car wash itu kalau expired masih bisa. Iya. Biasa gitu loh. Tapi ya inilah car wash, inilah cuci mobil seperti yang dibilang tadi. Voucher expired dianggap bisa di car wash. Tapi coba Anda ke bank, kartu Anda diblokir, nekat mau transaksi di ATM, tetap nggak bisa. Karena apa? Karena itu sistem yang sudah dibuat. Tapi car wash itu berbeda, sistemnya bisa dilangkai. Inilah makanya kita bicara fakta car washnya seperti itu. Ada memang yang expired sampai 4 tapi ditinggal, tapi orangnya nggak marah-marah ada? Ada, ya udah gitu. Terus bayar pakai duit ya? Bayar. Nggak kecewa juga? Enggak. Banyak nggak yang begitu? Nggak banyak? Nggak banyak sih. Tapi ada? Ada. Nah menurutmu banyak yang marah-marah apa banyak yang nggak? Yang sudah expired tapi nggak marah lah, suruh nelponin tapi nanti dibuka sistemnya gitu, ada nggak? Banyaknya yang nggak marah-marah sih. Oh yang marah-marah cuman kemarin aja? Enggak, kemarin aja sih ada juga yang dulu-dulu juga. Marah juga? Iya. Expired tuh marah gitu? Iya. Nggak bisa dipakai terus marah gitu? Jadi buat apa saya beli banyak-banyak nggak bisa dipakai? Mungkin penjelasanmu kurang mungkin ya? Penjelasan waktu belinya kurang kali? Hah? Ya sama aja kayak biasanya. Iya Kasih tahu kalau beli ini kan 200.000 dapat 5 untuk 5 kali cuci, expirednya 3 bulan dari tanggal pembelian. dari tanggal Tidak pembelian semua mobil. untuk semua mobil, jenis Iya, mobil tidak harus gitu. satu mobil. Tidak harus satu mobil. Iya. Apa katanya? Oh iya, mau deh gitu. Mau. Kamu kasih itu nggak? Job order nggak? Beli voucher itu? Job order laporan order itu kasih nggak? Laporan order. Kan ada job laporan order poles itu, jadi pembelian voucher. Nanti ada tanda tangan pemilik bahwa Anda sudah menyetujui pembelian voucher dengan syaratnya seperti ini. Itu ada nggak? Di sini ada. Harusnya ada itu. Harusnya kalian kasih itu. Kalau misalnya ada penjualan, kalian kasih laporan order itu kayak poles kan? Poles itu kan ada tanda tangan kan? Ada. Jadi ada tanda tangan pemilik, tapi di situ pembelian voucher tulisannya pembelian voucher 5 voucher. Nanti kamu robekin seret gitu. Kalau misalnya orangnya marah-marah dan pengen maki-maki kamu bener-bener marah,
Kamu sudah jelasin, kamu tunjukin, Pak, ini tanda tangan Bapak bahwa Bapak sudah menyetujui bahwa voucher expired tidak bisa digunakan. Nah, itu sebenarnya harus dilaksanakan. Karena ya lagi-lagi kan kita beranggapan bahwa ya udahlah cuman voucher ini kan gitu. Tapi untuk mengantisipasi itu SOP-nya sebenarnya setiap pembelian voucher itu harus ada laporan ordernya. Jadi yang putih untuk sini, yang merah untuk customer, yang hijau untuk kasir. Nanti dicocokkan. Bapaknya sudah tanda tangan, kamu ibunya sudah tanda tangan. Jadi kamu tidak kena pasal lagi, kena marah-marah lagi. Nanti tetap aja. Pasti dikasih itu pun pasti, yang namanya cuci mobil kan seperti itu kan. Gitu loh. Tapi kan kalau kita sudah punya antisipasi enak anunya, apa? Ada bukti. Nyiasatinya. Iya, kamu punya bukti. Penjelasan yang kurang juga ya, penjelasan yang kurang kepada customer itu juga akan jadi masalah loh buat kamu. Kemarin nggak dijelasin kalau vouchernya terlambat nggak bisa dipakai gitu. Kan itu kadang juga kan pas kamu mungkin nggak mood untuk ngomong mungkin. Terus kemudian pelanggan nggak dikasih tahu gitu. Pernah nggak ada yang komplain gitu? Saya nggak dikasih tahu, ternyata expirednya 3 bulan, kamu nggak ngomong gitu? Enggak, cuma kemarin aja. Kemarin orangnya tahu nggak sih kalau itu expired sebenarnya? Tahu kali. Katanya dia, ya saya juga nggak lihat itu tanggalnya, orang kamu ngasihnya ditumbuk gitu. Dan selama ini berarti dia ngambil voucher, ngasih vouchernya itu nggak lihat tanggalnya. Oh iya. Tapi Masa akhirnya aku ngasihnya mau dilembarin kayak gini, itu aja. Ya udah kasih aja. free akhirnya. Terus? Terus itu orangnya jalan sambil ngomel-ngomel. Masih ngomel-ngomel orangnya. Iya. Kata security-nya, saya pelanggan, saya apa? Adalah raja. Marah gitu loh. Oh, saya pelanggan, saya wajib marah. Iya. Nah ya begini, fakta karwas itu sebenarnya seperti ini. Orang salah pun, customer itu salah dalam artian sistem itu sudah menyatakan bahwa tidak bisa digunakan, itu masih bisa marah di karwas. Tapi marah paling enak tuh di kasir. Karena ada AC-nya di dalam, ruangannya dingin, marah-marahnya itu bisa all power gitu. Kalau marah-marahnya tuh sama anak-anak itu kayaknya ada suara angin, suara kompresor, suara musik, itu nggak gelegar gitu loh. Bicara car wash atau cuci mobil seperti ini, sebenarnya kita bisa aja backlist pelanggan yang memang nanti akan menimbulkan masalah. Karena ada di sebagian cabang M-Wash itu yang kalau nyuci tidak pernah tidak komplain, tapi selalu balik nyuci, komplain lagi, balik lagi, komplain lagi, balik lagi. Anak-anaknya, krunya yang kerja sudah semaksimal mungkin membersihkan dengan dibayar 50.000, ongkos cucinya itu kadang sudah ekstra bersih begitu, masih komplain, cari celah yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Satu ketika kru itu ngadu ke supervisor ngadu ke manajer, sepakat untuk menolak mobil itu. Salah satu mobil apa gitu di salah satu cabang, kita nggak perlu sebutkan, ditolak. Ada 2 cabang, kalau tidak 3 cabang selalu ditolak. Karena apa? Nanti akan menimbulkan masalah kalau itu nyuci gitu. Jadi mendingan ya cari cucian lain aja lah gitu. Kita sebenarnya berhak seperti itu, tapi kayak gimana ya, terkesan gimana ya. Nah, yang ini loh, yang saya mau yang bilang tadi, orang yang marah di dalam itu biasanya memang cari perhatian dari pelanggan lain juga. Dia marah-marah kan banyak orang duduk di situ, pelanggan lain. Iya. Ya kan? Memang supaya mau didengar atau gimana? Kayaknya. Kamu malu nggak sih kalau dimarahin banyak orang kayak gitu? Malu lah, Pak. Sakit hati nggak? Dikit. Tapi kamu nggak pernah sampai nangis ya? Enggak, Pak. Kamu sekali-kali nangis aja ya, pas dibentak gitu langsung tahu-tahu air matamu tuh keluar semua bercucuran gitu. Nah, orangnya biar bingung. Oh, kamu malah nangis di mana di ini? Gitu. Kamu ngomong baik-baik ya, kalau misalnya kurang bersih, kamu ngomong baik-baik, Pak, mohon maaf, terima kasih komplainnya, mohon maaf atas pelayanannya yang kurang memuaskan, tapi nanti saya panggilkan supervisornya dulu biar dibersihkan ulang mobil Bapak, gitu aja lah.
Sebenarnya itu nggak bikin kamu baper, orang itu bukan kerjaan kamu kok. Nah, yang harusnya bikin kamu baper, yang bikin kamu nggak enak itu ketika kamu salah, kamu dimarah. Nah, itu pas harusnya kena kamu. Nah, ini loh kamu nggak tahu menau. Yang ngerjain orang, yang ngerjain mobil nyuci kan bukan kamu. Iya, Kamu kan tinggal nerima transaksi doang kan, Iya. gitu. Tapi ya itu, kadang orang tuh pengen marah di dalam, ini yang saya mau katakan, pengen marah di dalam karena di situ tempat orang nunggu. Nah, kan kita jadi banyak berpikir, banyak berprasangka bahwa ini ada apa ini, marahnya di dalam, teriak-teriak seperti itu. Tapi jangan salah, ada beberapa pelanggan yang juga risih dengan tipe orang yang seperti ini. Sering itu kita temui. Jadi pelanggan itu nanti setelah ngelihat mbaknya, ngelihat masnya, lihat krunya cuci dan kru kasir kafe ini dimarahin, kadang dia kasihan deket sambil bertanya gitu. Orang kok begitu banget ya gitu. Kadang ada yang begitu kan. Itu kemarin juga banyak. Kemarin yang begitu ngomong sama kamu. Iya. Kenapa Mbak tadi? Ya udah jelasin. Jelasinnya gimana? Ngomong ya? Ngomong. Ya aku bilang nggak, itu masalah voucher Pak, udah expired tapi orangnya nggak tahu gitu. Oh. Malah. Orangnya cuma nanya-nanya gitu ya. Jadi ya, udah Mbak, nggak usah dipikirin. Artinya itu kan supaya kamu nggak baper. Iya. Ya kan? Kan tidak semua pelanggan itu seperti itu, tapi faktanya di car wash, fakta car wash itu bahwa setiap car wash pasti ada pelanggan yang seperti itu karakternya. Nggak tahu apakah ini ada juga di bisnis usaha lain atau tidak, tapi ya memang itu kenyataannya bahwa kita harus siap menghadapi ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tahan diri, tahan emosi, baik pelanggan ataupun kami sebagai pekerja cuci mobil, itu sebenarnya semua bisa ada solusinya. Dan akhirnya pun voucher itu kemarin kan nggak bayar orangnya, tetap free. Dan kebanyakan pun itu tetap free. Tapi memang kadang anak-anak atau kasir itu nggak tahu mukanya gimana ya. Belum ngomong aja pelanggan itu sudah tersinggung gitu loh. Lihat muka kalian. Kadang-kadang kan seperti itu ada loh. Iya. Ada kan? Belum ngomong aja udah tersinggung gitu. Tapi ya gimana? Kalian harus terus berusaha untuk ramah, senyum karena ini bagian dari pelayanan. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih sudah menonton video Emos Jakarta. Akan tayang di YouTube. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.